Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, rahayu, rahayu. Sahabat Barado Official, The Comedy Horror Explore. Alhamdulillah bisa berjumpa lagi di video Barado Official. Kali ini Barado Official tidak live misteri, melainkan ada cerita misteri. Mudah-mudahan cerita ini bisa menjadi hiburan bagi Anda para penikmat misteri, para pecinta misteri tentunya dimanapun Anda berada. Namun sebelum berlanjut, bantulah dengan subscribe, like, komentar, dan share tentunya agar channel Barado Official ini semakin berkembang dan saya sebagai kreator semakin semangat untuk menyajikan konten-konten yang lebih menantang lagi tentunya. Cerita ini diberi judul adalah Kuntilanak Menyamar Menjadi Dukun Beranak, yang mana cerita ini benar-benar dialami oleh paman saya. Sebut saja namanya Udin ya. Namun semua itu adalah sebuah misteri atau sebuah cerita misteri yang benar-benar dialami. Adapun Anda percaya tidak percaya dengan adanya gaib, semua saya kembalikan kepada Anda. Namun satu yang saya tekankan, ambil sisi baiknya dari cerita ini, buang sisi buruknya. Baik sahabat Barado Official, cerita itu dimulai sekitar tahun 75 ya. Kala itu hidup di perkampungan memang sangat sederhana sekali. Rumah pun masih sangat jarang sekali rumah ya. Di sana sini hanya kebun dengan pepohonan yang besar dan rimbun. Jarak dari rumah ke rumah itu paling dekat sekitar 50 meter. Karena memang kala itu masih jarang penduduk ya. Dan penerangan pun ala kadarnya, paling bagus hanya menggunakan lampu patromak, itu pun kadang-kadang jikalau memang ada acara tertentu. Karena kala itu listrik pun belum masuk ya, belum ada penerangan listrik. Baik sahabat Barado Official, paman saya ini adalah seorang pedagang atau boleh dibilang tengkulak ya. Apa arti tengkulak itu? Artinya paman saya itu membeli hasil panen ataupun hasil buah-buahan dari penduduk di kampung dan dijual ke pasar. Paman saya hidup di sebuah rumah sederhana karena memang kala itu rata-rata rumah terbuat dari bilik ya, dari bilik bambu, anyaman bambu yang dianyam. Dan paling mewah kala itu rumah terbuat dari papan ya. Itu pun hanya orang berada atau orang kaya yang memiliki rumah terbuat dari papan. Dan rata-rata kala itu rumahnya masih panggung ya, atau dibilang ada bawahnya ada kolongnya, dan kolongnya itu kebanyakan untuk memelihara ayam atau ternak lainnya ya. Paman saya dan istrinya menikah sudah hampir 3 tahun, dan alhamdulillah paman saya itu, istrinya baru hamilnya sudah mencapai 9 bulan. Dan rata-rata usia orang hamil itu 9 bulan. Dan pada usia 9 bulan itu tentunya kita harus bersiap-siap untuk menyambut si jabang bayi atau anak yang akan lahir. Kala itu, kalau tidak salah, hari Selasa ya, hari Selasa
menurut paman saya, istrinya sudah merasakan ada gejala-gejala akan melahirkan. Untuk itu paman saya tidak membeli atau mencari barang-barang atau buah-buahan untuk dijual ke pasar karena harus bersiap-siap, berjaga-jaga karena memang mereka tinggal berdua ya, dan jarak tetangga pun sangat jauh tentunya. Dan pada malamnya betul saja apa yang dikhawatirkan paman saya itu terjadi ya. Istrinya akan melahirkan. Seperti wanita lain, apalagi ini lahir pertama, istrinya itu merasa kesakitan dan paman saya gugup. Lalu istrinya merintih, "Aduh bang, aduh kayaknya saya mau melahirkan," ujar istrinya. Lalu paman saya menjawab, "Iya, iya, iya, tapi ini malam." Memang kala itu sekitar pukul 2 malam ya, sekitar pukul 2 malam istrinya akan melahirkan. Dan tentunya melahirkan kala itu tidak seperti sekarang menggunakan bidan ataupun dibawa ke rumah sakit, karena kala itu pertolongan orang melahir hanya melalui ibu paraji atau mak paraji atau mak dukun ya, dukun beranak tentunya. Dan semakin lama semakin merintih atau semakin kesakitan, akhirnya paman saya kalap karena tinggal berdua-dua ya. Jaraknya ada yang paling dekat adalah rumah tetangganya, orang setengah baya mempunyai anak 2 ya. Lalu paman saya berkata kepada istrinya, "Iya nih, tunggu dulu bentar ya. Saya akan ke rumah tetangga sebelah dulu ya yang terdekat untuk meminta bantuan atau pertolongan," ujar paman saya. Lalu paman saya membuka pintu dan keluar membawa obor. Dan perlu diketahui obor di sini adalah satu-satunya penerangan untuk kita berjalan ya. Belum ada senter atau belum ada apa kala itu ya. Lalu dinyalakanlah obor itu karena memang terbuat dari bambu yang dipotong, diisi oleh minyak tanah, dikasih sabut kelapa atasnya ya. Dinyalakanlah. Dengan tergesa-gesa paman saya berangkat ke rumah tetangga terdekat untuk meminta pertolongan. Dan singkat cerita, tak lama kemudian datanglah paman saya masuk ke dalam rumah bersama 2 orang yang ternyata suami istri, seorang laki-laki setengah baya dan perempuan setengah baya tentunya. Lalu paman saya mendekati istrinya dan kedua orang itu pun ikut mendekati istrinya paman saya, lalu membantu sebisa-bisa ya. Ada yang mijit, ada juga yang mengajak ngobrol dengan paman saya. Lalu mereka berunding, ujar paman saya, "Paman, saya nengok dukun aja ya. Paman jaga istri saya di sini ya." Lalu tetangganya mau jawab, "Kalau nengok dukun jangan sendiri, berdua aja," jawabnya. Lalu jangan paman saya menjawab, "Udah nggak apa-apa mah, mamang di sini aja jaga-jaga istri saya," ujar paman saya. "Nggak boleh Pak Mali, nggak boleh, harus berdua," kata tetangganya paman saya. Tapi karena memang paman saya bertekad bulat, karena di sini perasaannya was-was bercampur rasa gembira gitu ya, karena akan mempunyai seorang keturunan. Lalu berangkatlah paman saya, walaupun
eh, agak rasa takut ya di jalan, karena memang jaraknya di kampung sebelah cukup lumayan jauh ya, cukup lumayan jauh. Apalagi melewati pemakaman umum. Pikir paman saya. Tetangga paman saya berkata, apalagi lu ngelewatin kuburan nanti tuh di depan. Jawabnya, udah berdua aja biarin, bibi di sini nunggu istri saya. Kamu sama saya berangkat menjemput Mak Paraji. Udah nggak usah paman, takut di sini dibutuhkan, saya sendiri aja, ujar paman saya. Dalam hati paman saya berpikir bahwa dia tidak akan melewati perkuburan itu. Ya, walaupun jarak di situ hanya jarak terdekat, harus melewati perkuburan itu atau pemakaman umum itu. Tapi paman saya memilih jalur lain yang lebih jauh karena ada rasa takut juga di hati paman saya. Maklum kala itu masih rumah jarang, banyaknya kebun, apalagi di kampung sebelah. Dan akhirnya paman saya berangkatlah, walaupun hatinya agak takut-takut, tapi karena saking gembiranya akan mempunyai seorang anak, akhirnya diberanikan diri. Berangkatlah paman saya menuju rumah Mak Paraji atau Mak Dukun. Di sepanjang jalan yang terdengar hanya suara-suara binatang malam. Sesekali terdengar suara burung hantu yang sangat menyeramkan, yang membuat bulu kuduk berdiri. Dan rasa takut pun tidak dipungkiri, kata paman saya, itu ada rasa takut karena memang harus melewati hutan, harus melewati kebun, jarang sekali menemui rumah ya, karena jaraknya memang cukup jauh. Dan akhirnya paman saya sampailah di penghujung kampung untuk menyeberang ke kampung sebelah, di mana ada rumah Mak Paraji. Lalu masuklah ke kampung Mak Paraji, dan tak lama kemudian dari jauh ada cahaya temaram seperti obor mendekati atau akan berpapasan dengan paman saya. Paman saya mengangkat obornya untuk meneliti apakah itu orang atau apa. Pikir paman saya, aduh, ada orang nih, kebetulan gua nggak terlalu takut nih, pikirnya. Lalu semakin lama semakin dekat, dan semakin dekat semakin dekat. Dan ternyata itu adalah seorang ibu-ibu ya, ibu-ibu yang sudah lumayan tua ya. Dan ternyata ibu itu adalah Mak Paraji. Lalu paman saya bertanya pada perempuan itu, Mak, memang paman saya udah kenal ya, sudah kenal dengan Mak Paraji itu. Mak mau kemana? Tanya paman saya. Lalu perempuan yang Mak Paraji itu menjawab, apa Mak mau ke rumah Ujang? Kan tadi Mak jadi yang nengok, katanya suruh ke rumah Ujang. Tadi dia udah jalan duluan. Sekarang Mak nusul karena Mak tadi aja perlu sedikit. Lah kok Mak berani sendiri? Tanya paman saya. Ya namanya udah biasa, ada apa itu malah ini ya. Yang penting niatnya mau nolong. Ya udah, sekarang sama saya. Yuk, aduh buruan Mah. Istri saya sudah mau melahirkan nih. Ya udah, soalnya Ujang jalan duluan, Mak belakangan di sini, jawab perempuan tua. Di sepanjang jalan, sebetulnya sudah banyak keanehan-keanehan yang terjadi. Apa keanehan itu?
Maparaji itu tidak bicara sepatah kata pun. Terkadang paman saya menengok ke belakang, Maparaji tetap tertunduk jalan seperti memperhatikan jalan, tidak mau mengangkat wajahnya. Semakin lama perjalanan, semakin dekat ke rumah paman saya, dan akhirnya sampailah di rumah paman saya. Tapi alangkah terkejutnya paman saya ketika sampai di rumah. Ada terdengar suara tangisan bayi, dan sudah banyak tetangga-tetangga yang berdatangan. Nah, kok udah ada tangisan bayi nih, Maparaji? Kayaknya istri saya sudah melahirkan, tanya paman saya kepada Maparaji. Namun Maparaji itu tidak menjawab ya, tidak menjawab, hanya diam. Langsung paman saya mendekati rumahnya, karena memang jaraknya waktu sekitar 5 meter sampai 7 meter dari rumahnya ya. Dan ternyata seorang yang tadi pertama minta pertolongannya oleh paman saya. Nah, kalau baru nyampe, dari mana? Lah, kan saya habis nengok Maparaji. Lah, Maparaji sudah sama gua itu. Itu bini lu udah ditolong, tanya paman yang tadi pertama diminta pertolongan sama paman saya. Ah, mama bisa aja ngarang. Ya kan saya ini sama Maparaji. Maparaji mana? Maparaji itu di dalam, tanya paman yang satu. Tuh Maparaji lagi gendong anak lu. Lalu Maparaji itu keluar sambil menggendong anak. Lah, itu Maparaji siapa yang nengok? Gua tadi. Yang nengok gua. Tadi gua istri gua suruh nunggu bini lu. Lalu gua ngambil tetangga-tetangga lain minta antar ke rumah dukun, ke jalan yang biasa. Lu jalan mana lu? Lu nggak jalan situ kan ya? Tanya si paman yang satu. Lalu paman saya menjawab, iya, saya ngambil arah nggak lewat pemakaman umum tadi, paman. Ya, pantas lama. Ya udah, sekarang penting selamat. Lalu Maparaji mana? Itu di belakang. Lalu paman saya menengok ke belakang, dan sambil menengok ke belakang, ternyata bukan Maparaji. Tiba-tiba Maparaji itu berubah wujud, mengerikan, berambut panjang, dan terbang sambil tertawa. Ternyata wanita itu atau Maparaji itu adalah kuntilanak, dan tertawa terbahak-bahak sambil terbang. Semua yang ada di situ merasa kaget keluar semua. Maparaji mendekati istri paman saya, maksudnya untuk melindungi istri paman saya. Lalu orang-orang di luar sibuk mengusir yang sedang melayang-layang di atas rumah. Ada yang menimpuki, ada yang membakar kayu. Semua sibuk, karena memang si sosok ini terus terbang di atas rumah paman saya. Dan tak lama kemudian Maparaji keluar sambil membawa sesuatu, lalu keluar ke halaman sambil menunjuk ke arah sosok itu. Hei kamu, jangan ganggu anak manusia ya. Kamu sudah berjalan, jangan mengganggu. Awas ya kalau mengganggu. Sambil melontarkan sesuatu, Maparaji itu akhirnya sosok itu terbang dan menghilang. Dan itulah, sahabat Barat Official, sebuah cerita yang dialami paman saya. Untung
untungnya ada inisiatif dari si paman yang satu untuk menjemput Pak Raji. Jikalau tidak, entah apa yang akan terjadi kepada istri paman saya. Karena memang paman saya ini melupakan apa yang dipesan sama paman yang satu tadi. Jangan sendiri kalau menjemput Pak Raji. Karena memang bau darah adalah bau yang disenangi oleh sosok seperti itu. Jadi memang kesempatan di orang melahirkan untuk dimakan, disedot darahnya untuk makanan sosok tersebut. Jadi pada intinya tetaplah waspada dan hati-hati jikalau memang istri kita sedang habis melahirkan atau akan melahirkan. Jadi ambillah sisi baiknya dari cerita ini, buang sisi buruknya. Percaya tidak percaya, saya kembalikan kepada Anda. Yang jelas kisah ini benar-benar terjadi di tahun 75, terjadi kepada paman saya. Demikian sahabat Barada Official, alhamdulillah paman saya selamat. Dan tentunya saya cukupkan sampai di sini ceritanya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Selamat malam, selamat berjumpa lagi pada video berikutnya. Saya tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.